Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang lingkup asuhan neonatus, bayi, dan anak balita normal dan abnormal. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan tentang masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di berbagai negara, khususnya di negara Indonesia. Derajat kesehatan anak itu sendiri mencerminkan derajat kesehatan bangsa. Kenapa? Kita tahu bahwa anak sebagai generasi penerus memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan suatu bangsa. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Yang pertama yaitu indikator kesehatan anak. Jadi nanti saya akan membahas tentang 3 inti. Yang pertama, indikator kesehatan anak, kemudian upaya menurunkan angka kematian anak balita, kemudian BBLL normal, dan yang terakhir yaitu lingkup neonatus normal. Yang pertama, indikator kesehatan anak yang akan kita bahas di sini yaitu AKB atau angka kematian bayi. Ya. Menurut SKDI pada tahun 2007, angka kematian bayi di Indonesia ini sendiri yaitu 34 per 1000 kelahiran hidup. Nah, kita tahu bahwa angka kematian bayi ini merupakan suatu indikator pertama dalam menentukan derajat kesehatan anak. Ini menurut WHO tahun 2002. Kemudian tingginya angka kematian bayi ini Indonesia khususnya ya, terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor penyakit infeksi, yang kedua yaitu faktor kekurangan gizi. Nah, adapun penyakit yang menjadi penyebab terjadinya angka kematian bayi, yang pertama yaitu diare, kemudian yang kedua tetanus, yang ketiga gangguan perinatal, yang keempat radang saluran nafas bagian atas tadi. Kemudian ada pula beberapa penyakit yang dapat dicegah sebenarnya dengan dilakukannya imunisasi, misalnya tetanus, campak, kemudian difteri. Penyakit ini kan sebenarnya bisa dicegah dengan ketika orang tuanya melakukan imunisasi pada bayinya. Tetapi karena kesadaran masyarakatnya yang kurang untuk mengimunisasikan anaknya, maka terjadilah peningkatan angka kematian bayi. Kemudian angka kematian bayi juga dapat terjadi karena proses persalinan dan kelainan bawaan yang kemungkinan besar dapat disebabkan oleh rendahnya status gizi ibu hamil serta kurangnya jangkauan tenaga kesehatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan angka kematian bayi. Kemudian lanjut ke angka kesakitan bayi. Nah, kalau tadi angka kematian bayi merupakan indikator yang pertama, kalau angka kesakitan bayi ini masuk dalam indikator yang kedua dalam menentukan derajat kesehatan anak, karena nilai kesakitan merupakan cerminan dari lemahnya daya tahan tubuh seorang bayi dan anak balita itu sendiri. Kemudian angka kesakitan bayi ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama yaitu status gizi, kemudian yang kedua jaminan pelayanan kesehatan anak, yang ketiga perlindungan kesehatan anak, dan yang terakhir yaitu ada faktor sosial ekonomi dan faktor pendidikan dari ibu. Yang ketiga selanjutnya yaitu status gizi. Nah, status gizi ini sendiri menjadi indikator ketiga dalam menentukan derajat kesehatan anak. Status gizi dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencapai kematangan yang optimal. Itu jika status gizinya bagus, tapi jika tidak ya tidak optimal perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian status gizi ini atau status gizi yang cukup dapat memperbaiki ketahanan tubuh anak, di mana anak tersebut akan terbebas dari suatu penyakit. Nah, yang keempat, status gizi dapat membantu mendeteksi lebih dini risiko terjadinya masalah kesehatan yang akan terjadi pada bayi atau anak balita.
Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan status gizi dapat digunakan sebagai bentuk antisipasi dalam merencanakan perbaikan status kesehatan anak. Yang keempat yaitu angka harapan waktu lahir, di mana angka harapan waktu lahir ini dapat dijadikan tolak ukur yang selanjutnya dalam menentukan derajat kesehatan anak. Dengan mengetahui angka harapan hidup, maka dapat diketahui sejauh mana perkembangan status kesehatan anak tersebut. Kemudian usia harapan hidup juga dapat menentukan baik dan buruknya status kesehatan anak yang sangat terkait dengan berbagai faktor, misalnya sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa upaya untuk menurunkan angka kematian anak balita. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pelayanan, pemerataan pelayanan kesehatan, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan status gizi yang ada di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan manajemen dari suatu kesehatan itu sendiri. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu saya akan membahas tentang bayi baru lahir normal atau neonatus normal. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang pengertian dari BBL. Yang pertama yaitu menurut Syaifuddin pada tahun 2002, di mana beliau menyampaikan bahwa pengertian BBL adalah bayi yang baru lahir selama 1 jam pertama kelahiran. Kemudian definisi yang kedua disampaikan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2005. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai dengan 42 minggu dengan berat lahir antara 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian definisi yang ketiga yaitu menurut M. Soleh Hosim pada tahun 2007. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan berat antara 2.500 sampai 4.000 gram. Cukup bulan atau aterem ya, 37 sampai 42 minggu, bayi lahir langsung menangis dan tidak ada kelainan kongenital yang berat. Itu tadi pengertian dari BBL. Lanjut sekarang ke ciri-ciri bayi baru lahir. Ada beberapa ciri bayi baru lahir normal ya. Yang pertama yaitu berat lahir antara 2.500 sampai 4.000 gram. Yang kedua, panjang badan antara 48 sampai 52 cm. Yang ketiga, lingkar dada antara 30 sampai 38 cm. Yang keempat, lingkar kepala 30 sampai 38 cm. Kemudian frekuensi jantung. Nah, frekuensi jantung ini antara 120 sampai 160. Tetapi pada menit-menit pertama kelahiran, frekuensi jantung antara 180, tapi pada menit berikutnya akan stabil yaitu antara 120 sampai 160. Kemudian pernafasan normal 40 sampai 60 kali per menit. Pada menit pertama pernafasannya 80 kali per menit, tapi akan stabil pada menit berikutnya. Kemudian kulit kemerahan dan sedikit licin karena jaringan suputan yang cukup. Kemudian rambut lanugo tidak terlihat. Rambut kepala biasanya telah sempurna. Kemudian kuku agak panjang dan sedikit lemas. Nah, pada genitalia perempuan, labia mayora sudah menutupi labia minor. Pada laki-laki, testis sudah turun. Kemudian refleks menghisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik. Nah, selanjutnya refleks murut dan atau refleks gerak ya, meluk atau dia terkejut saat dikagetkan sudah baik. Kemudian refleks grabs atau menggenggam seperti ini itu juga sudah baik. Kemudian refleks rooting ya, rooting ketika bayinya dirangsang seperti ini
rangsangan taktil pada pipi atau daerah mulut sudah terbentuk dengan baik. Kemudian eliminasi. Mekonium pada bayi baru lahir yang normal akan keluar pada 24 jam pertama kelahiran. Ya, biasanya mekonium ini akan berwarna hitam kecoklatan. Kemudian untuk penilaian pada bayi baru lahir juga dapat dinilai, yaitu Apgar score-nya, ya. Untuk A-nya appearance atau warna kulit, kemudian P-nya pulse atau denyut jantung, yang ketiga yaitu grimage atau tonus otot, yang keempat ada activity atau aktivitas bayinya, kemudian yang kelima respiration atau pernafasannya. Untuk interpretasinya, nilai ketika dari Apgar score tadi nilai 1-3 dia menunjukkan bahwa bayi itu mengalami asfisia berat. Jika nilainya 4-6 maka terjadi asfisia sedang atau ringan. Jika skornya atau nilainya 7-10 maka bayi itu normal. Nah, untuk tahapan BBL terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu segera setelah bayi lahir. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap transisional reaktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu disebut juga dengan tahapan periodik. Nah,